Mengapa di kantin sekolah sehari-hari ada siswa yang diracun sampai mati? Ini karena hampir semua kantin sekolah memiliki prosedur, yaitu seorang guru harus mencoba makanan siswa setengah jam sebelum siswa makan. Setelah setengah jam, jika guru yang mencoba makanan tidak merasa sakit, barulah makanan hari itu diizinkan disajikan di meja siswa. Namun hari ini, guru yang mencoba makanan di sebuah sekolah meninggal dunia. Sebelum dimulai, penonton harap perhatikan setiap detail informasi dalam video, lihat poin-poin mencurigakan apa yang bisa kalian temukan, dan apakah kalian bisa menemukan kebenarannya sebelum video berakhir. Video dimulai sekarang. Korban Zhang San, guru yang bertugas mencoba makanan hari ini. Melihat jadwal tugas, mencoba makanan di sekolah ini. Tanggal 18. Senin. Guru yang bertugas mencoba makanan. Zhang San. Zhang San datang setengah jam lebih awal ke kantin untuk mencoba makanan. Makan 1 bakpao, 1 porsi tumis sayuran, semangkuk sup telur. 15 menit kemudian muncul gejala muntah. Sekitar 20 menit kemudian mulai kejang dan mengeluarkan air liur. Setelah koki kantin menyadarinya, segera meminta tolong ke ruang medis sekolah. Bersamaan dengan itu menelpon 120, ambulans. Sebelum pertolongan pertama dari dokter sekolah selesai, orang tersebut sudah jatuh koma dalam. Saat ambulans tiba, Zhang San sudah meninggal dunia. Staf segera menelpon 110 polisi setelah memastikan korban meninggal karena keracunan. Sekolah ini kebanyakan siswanya adalah penghuni asrama. Setelah bangun pagi, harus lari pagi sebelum sarapan. Petugas piket asrama tidak ikut lari pagi. Jadi, seluruh proses dari Zhang San mencoba makanan hingga keracunan dan meninggal. Semuanya disaksikan langsung oleh lebih dari 20 siswa piket di depan pintu. Petugas polisi mengambil foto lalu memeriksa jenazah. Kecurigaan awal adalah keracunan neurotoksin. Masih harus kembali untuk melakukan tes lebih lanjut. Kasus ini sangat serius. Kami segera membentuk tim khusus di tempat kejadian. Dan saya, ketuanya, kepala sekolah Lin benar-benar terlalu sibuk. Jadi dia menugaskan seorang gadis kecil bernama Pan Er untuk menemani saya berkeliling sekolah. Kepala sekolah Lin bilang, dia sudah di sekolah kita sejak kecil. Bahkan tempat ini sudah seperti rumahnya sendiri. Sepanjang jalan Pan Er sangat tegang. Kemudian saya mencoba mengobrol dengannya. Siswa yang lain sudah pulang ke rumah. Pan Er, di mana rumahmu? Ibu sudah meninggal sejak saya kecil. Ayah saya sangat sibuk. Biasanya saya tinggal di asrama sekolah. Sepertinya keluarga Fang juga ingin kembali. Bisa terlihat jelas. Gadis kecil ini benar-benar menganggap sekolah sebagai rumahnya. CCTV-nya ada di gerbang sekolah. Satpam di pos penjagaan sedang bersama guru yang lewat. Sedang mengobrol. Menurutku kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan masalah itu. Guru Zhang ini menyimpan dendam, mencoret mobil, lalu meracuni. Anak itu sudah lama meninggalkan sekolah. Tidak mungkin dia, kan? Pasti dia. Sudah kubilang, mobil guru Zhang memang dia yang coret. Hari itu setelah jam sekolah belum usai. Saat lewat di depan gerbang, saya melihatnya. Saya melihat anak itu. Melihat kedatangan kami, Satpam buru-buru menutup mulutnya. Bisakah CCTV kantin hari ini? Diperlihatkan kepada saya dulu. Baik, cek apa ya? Mulai dari tanggal berapa? Cek saja seperti biasa. Sebenarnya cek 3 hari terakhir saja cukup. Teringat kata-kata Satpam tadi. Selalu tanggal 3. Saya akan cek dari tanggal 12 saja. CCTV dapur hanya resolusi rendah. Komputer ruang Satpam tidak ada pengeras suara. Jadi tidak bisa mendengar suara di rekaman. Saat Fang Ning masuk, di dalam, koki utama yang memasak sedang sibuk bekerja sendiri. Dia sudah sibuk sejak pukul 5 sore. Terlihat koki utama sedang menumis masakan. Saat bumbu jatuh ke atas kompor karena gerakannya, dia buru-buru menyeka. Keluarga Pak Satpam cukup kesulitan. Setelah berjaga sepanjang malam, selesai tugas langsung masak. Karena kelelahan, dia sering menumpahkan bumbu. Tanpa sengaja, dia harus lebih berhati-hati lain kali. Berbicara di dalam CCTV, terlihat Fang masuk. Setelah melihat bumbu di atas kompor, dia menunjuk tumpahan bumbu dan berkata sesuatu pada Pak Wang. Kemudian dengan sigap mengeluarkan kain lap dari saku, menyeka kompor sampai bersih. Sambil menaruh kain, dia menggulung lengan bajunya. Menghapus noda bumbu yang tadi tumpah. Dia menoleh ke belakang, sepertinya merasa masih ada yang kurang. Hampir saja dia terus menempelkan larangan itu. Merek rokok dan uangnya, dia memberikan merek di sebelah kanan itu kepada Pak Wang sambil bicara. Pak Wang mengambil kepala baju hitam itu. Pria gemuk di video itu baru menunjukkan sedikit senyum pada kita. Saat berbalik, dia tak sengaja menyenggolnya. Tumpukan yang sudah disusun rapi. Melihat tumpukan kue telur di luar, orang di sampingnya dengan khawatir mengambil 4 tumpukan paling atas. Lalu dia mengambil 1 tumpukan lagi untuk diletakkan di bawah. Setelah menyesuaikan satu persatu posisi di luar, dia menumpuk kembali 5 lapisan yang tadi diambil satu persatu. Setelah merapikan tumpukan kue itu, Pak Wang tampak tidak lanjut memarahi si pria gemuk.
Si pria gemuk tertunduk malu lalu buru-buru pergi. Selanjutnya, ketiga koki itu terus sibuk bekerja, membuat sup telur, mengukus bakpao, dan membagikannya kepada para siswa, sampai Pak Guru Zhang datang dengan wajah masam. Goki Min An menyiapkan makanan untuk Pak Zhang. Dia mengambil potongan daging yang menumpuk dari dalam mangkuk, memasukkannya ke dalam mangkuk sup yang penuh dengan nasi, sambil mengambil sesendok penuh telur ke dalam mangkuk, lalu mengambil bakpao dan mengantarkannya ke depan Pak Zhang. Meskipun Pak Zhang melihat hidangan spesial itu, wajahnya sama sekali tidak terlihat lebih baik. Dia menunduk makan dengan kesal. Sepatah kata pun tidak dia ucapkan pada orang yang berdiri di sampingnya. Orang itu melihat situasinya, berdiri sebentar lalu pergi entah kemana. Pak Zhang makan sambil duduk di meja makan menonton video. Selama itu dia bahkan sempat memperbesar layarnya beberapa kali. 15 menit kemudian, Pak Zhang menaruh peralatan makannya. Setelah mengelap mulutnya, dia meletakkan tisu di meja makan. Kokishi datang mendekat. Dia segera datang untuk membersihkan meja Pak Zhang. Saat Pak Zhang sedikit menjauh dari Kokishi, dia menoleh dan bicara beberapa kata pada Kokishi. Kokishi tertegun sejenak sambil melihat tangannya sendiri. Segera menyekanya di belakang punggungnya. Lalu beranjak pergi. 2 menit berlalu. Pak Zhang tampak pening dan tertelungkup di atas meja. Kokishi datang membawa sesuatu. Tiba-tiba, dia melirik dengan waspada ke arah Pak Zhang di atas meja. Akhirnya dia mengetuk meja. Setelah mengetuk beberapa kali dan Pak Zhang tidak merespons, Kokishi buru-buru memanggil 2 koki lainnya. Saat itu Pak Zhang mulai kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Pak Wang mengambil ponsel untuk menelpon, lalu bicara beberapa kata lagi kepada Kokishi. Si di tempat guru itu, dari arah sana dia. 2 menit kemudian, lalu si Xiao Yi yang bahkan belum berpakaian rapi datang. Dia merogoh sesuatu dari mulut Pak Zhang, mengeluarkan sebuah sumpit, menyentuh gigi Pak Zhang, lalu segera melakukan RJP pada Pak Zhang. Guru Wang menelpon beberapa kali. Guru Zhang dan guru lainnya berdatangan. Setelah petugas medis datang, mereka mengumumkan kematian Pak Zhang kepada semua orang. Bisa dilihat, selama proses 45 menit kejadian itu, Pak Zhang menanggung penderitaan yang luar biasa. Selanjutnya, mari kita putar video ke depan, dari sore hari sebelumnya saat pekerja memasukkan barang, sampai dini hari ketika 3 orang datang untuk bekerja. Tidak ada orang lain yang datang ke area belakang kantin. Setelah menonton video sampai sini, apakah kalian menemukan sesuatu yang ganjil di CCTV? Jika kalian menemukannya, itu artinya IQ kalian di atas 200, karena kalian sudah tidak jauh dari kebenaran. Setelah menonton CCTV itu, saya bertanya pada Paman Satpam. Dia bilang Pak Zhang ini orang yang baik. Pak Zhang orangnya tidak jahat, hanya temperamennya saja yang agak buruk. Anda benar. Saya sarankan kalian periksa baik-baik. Anak itu punya dendam pada Pak Zhang. Itu si kakek penjaga sekolah. Sekolah membiayai makan dan minumnya bertahun-tahun. Dia sama sekali tidak tahu berterima kasih setengah tahun lalu. Dia sakit. Semua orang tahu itu kecelakaan. Tapi dia malah bilang. Dia bilang dia dicelakai orang. Bilang apa? Tentang merusak cat mobil atau semacamnya. Karena waktu itu di seluruh sekolah, hanya Pak Zhang yang punya kamera CCTV. Anak itu pun mengincar Pak Zhang. Mari kita coba. Apa maksud Anda tentang goresan mobil itu? Pak Zhang baru saja membeli mobil baru beberapa hari lalu. Diparkir di samping kantin dan tergores. Tanggal 2 dan tanggal 3, 2 kali digores berturut-turut. Satu demi satu. Katanya kalau mau diperbaiki, harus ganti semua sistemnya. Jangan lihat bagian yang tak terlihat itu. Tapi aku bisa jamin, pasti anak itu pelakunya. Di sudut kecil itu ada titik buta CCTV. Sisi kantin, tepat di belakang asrama guru. Di dalamnya tinggal para guru. Dulu sebenarnya ada CCTV. Apa yang dilakukan guru di asrama terlihat jelas. Jadi setelah kamera itu rusak, sama sekali tidak ada yang mau memperbaikinya. Xiaoza pun mengangguk. Sambil berkata, dia membuka rekaman CCTV tanggal 13. Tempat itu adalah titik buta CCTV. Tapi 30 detik kemudian, di rekaman CCTV sudut tembok yang tak jauh dari sana, sayup-sayup terekam sosok yang memanjat tembok, badannya kurus, mengenakan hoodie berwarna merah gelap, sangat mencurigakan. Cari video dari posisi ini sebelumnya. Xiaoza segera menampilkan videonya. Posisi yang persis sama. Hoodie merah gelap yang persis sama, gerak-gerik yang persis sama, termasuk teriakan penuh semangat. Kalian lihat, itu dia. Pasti dia. Sisi kantin itu ada jendela kecil. Pasti dia menyelinap dari sana. Kakaknya dulu membantu di kantin. Makanya dia tahu seluk-beluknya. Bisa dipastikan sekarang, sebenarnya saat menonton video sampai di sini, aku sudah punya gambaran. Tapi demi memastikan semuanya, aku tetap memutuskan untuk pergi ke lokasi. Tak disangka, setelah melihatnya langsung,
Itu membuatku sadar bahwa masalah ini ternyata jauh dari dugaanku. Jauh lebih rumit daripada yang kubayangkan.